Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah penyuntingan teks terjemahan. Perkenalkan, nama saya Indra Sentosa, mahasiswa program studi Sastra Inggris Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas ketiga, yaitu penyuntingan yang dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Semua gambar atau ilustrasi yang saya cantumkan di dalam tugas ini di-generate menggunakan AI, yaitu ChatGPT. Teks terjemahan ini aslinya berjudul Two Good Friends Had a Quarrel One Day, yang kemudian diterjemahkan menjadi pada suatu hari dua orang sahabat bertengkar. Penerjemahnya adalah Ibu Afriani. Kemudian saya di sini sebagai penyunting teks sekaligus penyunting ilustrasi. Nah, di dalam buku cerita ini, ilustrasi beserta pengelompokan teksnya saya bagi menjadi 7 sesuai dengan adegan yang terjadi. Yang pertama, terlihat dua orang sahabat ini berjalan bersama dengan wajah ceria. Ceritanya dalam bahasa Inggris yaitu two good friends were walking together one day. They were very close friends and always spent time together. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang tentunya sudah disunting. Pada suatu hari, dua orang sahabat sedang berjalan bersama. Mereka adalah sahabat dekat yang selalu menghabiskan waktunya bersama. Ilustrasi atau gambar ini sangat sesuai dengan cerita yang dituliskan di sebelah kiri. Kemudian kita lihat gambar atau ilustrasi yang kedua beserta teks bacaannya. Sahabat yang tadinya berjalan bersama kemudian bertengkar karena ada perdebatan di antara mereka. Versi bahasa Inggrisnya berbunyi, "Suddenly they had a quarrel. One of them became angry and slapped his friend." Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba mereka bertengkar. Salah seorang dari mereka marah dan menampar sahabatnya. Nah, di sini belum ditampilkan adegan menampar, tetapi menonjolkan pada pertengkaran saja. Nah, akan berlanjut di halaman yang ketiga. Di halaman ketiga ini terlihat sahabat yang berbaju biru menampar sahabat berbaju hijau. Dan di sini juga ada tulisan di atas pasir, "Hari ini teman baikku menamparku." Nah, versi bahasa Inggrisnya, "The friend felt hurt, but he said nothing. He wrote on the sand, 'Today my best friend slapped me.'" Dan diterjemahkan ke dalam versi bahasa Indonesia, sahabat itu merasa sakit hati. Jadi felt hurt di sini saya terjemahkan menjadi merasa sakit hati. Tetapi ia tidak berkata apa-apa. Ia menulis di atas pasir, "Hari ini sahabat baikku menamparku." Kita lanjutkan ke halaman yang keempat. Di halaman keempat, ternyata dua sahabat yang bertengkar tadi sudah berdamai. Terlihat mereka duduk di depan dan di tepi danau dan berniat untuk berenang. Cerita bahasa Inggrisnya adalah, "After that, they continued their journey and found a beautiful spring. They decided to swim there." Bahasa Indonesianya, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah mata air yang indah. Mereka memutuskan untuk berenang di sana. Kita lanjutkan ke halaman keempat. Setelah dua orang sahabat itu berenang, terlihat di sini gambar salah seorang dari mereka tenggelam dan minta pertolongan. Yang tenggelam ini adalah sahabat yang pernah ditampar oleh temannya tadi. Bahasa Inggrisnya, "While swimming, the friend who had been slapped suddenly started to sink. He was frightened and called for help." Ke dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan, saat berenang, sahabat yang ditampar tiba-tiba mulai tenggelam. Ia ketakutan dan meminta pertolongan. Selanjutnya halaman ke-6. Di halaman ke-6
Sahabat yang tenggelam itu ditolong oleh temannya yang baju warna biru yang tadinya sempat menampar temannya ketika terjadi perselisihan. Nah, cerita bahasa Inggrisnya adalah his friend quickly helped him and saved his life. Soon he felt better and became conscious again. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sudah disunting tentunya, sahabatnya segera menolong dan menyelamatkan nyawanya. Tidak lama kemudian, ia merasa lebih baik dan sadar kembali. Nah, ini adalah halaman terakhir dari buku cerita bilingual kita. Terlihat mereka bersalaman dan ada tulisan, hari ini teman baikku menyelamatkan nyawaku. Tulisan itu tertulis di atas batu atau terukir di atas batu. Ini sangat berbeda dengan cerita yang di halaman ketiga. Di halaman ketiga, keburukan temannya dituliskan di atas pasir agar cepat terhapus oleh angin. Sementara ini sengaja diukir di atas batu. Cerita bahasa Inggrisnya berbunyi, he wrote on a stone, today my best friend saved my life. His friends asked, when I hurt you, you wrote on the sand. Why do you write on the stone now? He replied, we should write bad things on the sand so that wind can erase them. But we should carve good things on stone so they will never be forgotten. The two friends smiled and continued their journey together. Dalam bahasa Indonesia diartikan, ia menulis di atas batu, hari ini sahabat baikku menyelamatkan nyawaku. Sahabatnya bertanya, ketika aku menyakitimu, kamu menulis di atas pasir. Mengapa sekarang kamu menulis di atas batu? Ia menjawab, kita harus menulis hal-hal buruk di atas pasir agar angin dapat menghapusnya. Namun, kita harus mengukir kebaikan di atas batu agar tidak pernah dilupakan. Kedua sahabat itu tersenyum dan melanjutkan perjalanan mereka bersama. Nah, ada moral value yang dapat kita ambil dari cerita ini, yaitu kita tidak perlu mengingat keburukan orang lain, dan kita harus melupakan keburukan orang lain, dan sebaliknya kita harus mengingat kebaikan orang lain. Yang dianalogikan di sini menulis kebaikan itu di atas batu dan menulis keburukan di atas pasir sehingga mudah ditiup oleh angin dan terhapus. Demikian presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas bimbingan Bapak selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.